Terima kasih Bapak, Ibu sudah menghubungi kantor Gubernur Water Associate. Perkenalkan saya Advokat Andrea Pradita dan ini nama lengkap jasa saya. Oke, di sini saya mau menjelaskan. Kan tadi di WA kalau Anda bertanya kok bayar, kok 500.000. Kalau Bapak atau Ibu 500.000 aja sudah teriak mahal, kok bayar, gratisan dong. Saya mau jelasin di forum ini, tolong ditonton sampai habis supaya Bapak mengerti kedudukan seorang advokat. Profesi advokat itu bukan profesi asal cuman asal cuap-cuap aja Pak, Ibu. Ini contoh dari video salah satu rekan kami, satu organisasi advokat membela klien tapi ditusuk oleh debt collector. Profesi kami profesi yang resikonya sangat besar. Dan di Undang-Undang Advokat kami disebut profesi officium nobile, profesi terhormat. Dan kami menjadi advokat itu enggak asal pasang nemtek ke percetakan, bikinin advokat dong biar iya hebat advokat. Enggak seperti itu. Saya jelasin satu-satu. Ini KTA advokat saya. Ini kurang lebih sampai saya pegang ini kurang lebih nilainya 150 juta. Uang kuliah, masuk kuliah, pertama mau kuliah kan bayar. Terus yang kedua PKPA, pelatihan dengan khusus profesi advokat, bayar. Ujian advokat, bayar. Pengangkatan advokat, bayar. Sumpah di pengadilan tinggi, bayar. Toga advokat yang kita pakai, bayar. Terus prakteknya minta gratis. Lisensi ini yang bisa mengakses ke polisi dan seluruh pengadilan di seluruh Indonesia. Lisensi ini yang bisa membela klien ketika ditekan oleh hakim, jaksa ataupun siapapun pihak pengadilan. Dan Bapak bisa lihat, Ibu, pendidikan saya, sertifikat pendidikan saya bisa dilihat. Dan ini lisensi sebagai mediator. Lisensi inilah yang bisa mendamaikan para pihak. Dan ketika saya buat akta pendampingan atau perdamaian, ini disertakan ini, Majelis Hakim seluruh Indonesia pasti mengetok palu memutuskan putusan perdamaian. Dan ini kurang lebih total ya semuanya dari pendidikan, transport, makan semuanya seperti itu. Jadi ini dua kartu ini kurang lebih 200 juta. Belum pendidikan yang itu bisa dihitung kurang lebih adalah 300 juta. Halo, Bapak Ibu gratis. Bapak Ibu kerja aja bayar, digaji. Dan profesi advokat boleh lagi ya, profesi nobile. Dan saya terangkan lagi nih, advokat kasus kecil aja minimal 25 sampai 35 juta. Kasus kecil apa? Perceraian. Terus juga pendampingan polisi kasus-kasus ringan ya, curian segala macam. Tapi kayak kasus-kasus berat kayak kemarin ada salah satu di pelabuhan
di Jakarta yang peti kemasnya ada 10 peti kemas ketahan segala macam. Itu fee kami buka harga 100 juta dan nego-nego akhirnya 85 juta per satu case. Kalau 500.000 Bapak teriak, Ibu teriak, nggak usah beracara Bu, nggak usah ini. Dan ketika mau kita ada 3 proses penyelesaian masalah, mediasi, pengadilan, atau kepolisian. Kita ngomongin yang paling murah mediasi dulu. Mediasi itu per 3 kali pertemuan 2,5 juta fee buat saya di mediator. Sewa tempat, nggak mungkin dong kita mediasi di warteg, nggak mungkin dong kita mediasi di pos roda, di mana harga diri kita bawa advokat mediasi di pos roda, di warteg. Waktu itu kami mediasi aja itu di salah satu mall di Jakarta Pusat lah. Kita nyewa tempat segala macam udah bisa 1,5 juta. Berikut makannya, transportnya, emang bisa mediasi 2 kali atau 3 kali cukup? Enggak, saya pernah mediasi 10 kali. Tinggal dikali aja berapa biaya. Belum lagi ketika mediasi kalau sudah putusan apapun harus dikuatkan di minta putusan di pengadilan. Itu duit lagi. Minimal 5 juta itu untuk si. Terus yang kedua, proses pengadilan. Orang Indonesia tuh nggak ngerti kalau udah dikasih tahu di pengadilan itu nggak ada yang gratis, bayar semuanya. Dikira hakim, jaksa, karyawan pengadilan itu nggak digaji. Mereka digaji dari mana? Dari penghasilan di luar pajak. Ketika kita mau gugat, sebab itu ada namanya panjer perkara. Panjer perkara itu sekitar 3 juta sampai 10 juta. Atau bisa lebih, tergantung pada pihaknya ada di mana. Oh, makin jauh yang satu di Aceh, satu di Papua, atau misalkan satu di Jakarta, yang satu di Belanda, bisa 15 juta itu bisa. Kalau para pihak itu ternyata udah kita proses gugatan, kita sidang pertama nggak datang, pasti menjadi hakim kan menunda dulu. Sidang kedua nggak datang, pasti diperintahkan panggilan koran. Panggilan koran itu satu panggilan koran bisa 2,5 juta. Dan itu pasti majelis hakim minimal 3 kali panggilan koran. Udah berapa duit? 2 juta kali, 2,5 juta kali. Nggak datang lagi, panggilan wali kota. Satu panggilan siap-siap 5 juta. Itu 3 kali panggilan. Nggak datang lagi, misalkan panggilan TV, media. Kita lihat aja di TV berapa tuh per 1 menit atau per 30 detik berapa puluh juta. Itu 3 kali lagi. Oke, kita anggaplah hakim capek nggak datang, sedang dilanjut. Saksi-saksi. Dan ingat ya, kita kan sebelum saksi-saksi ada bukti tertulis. Kita sebagai advokat itu butuh data, butuh berkas. Kita harus fotokopi, kita harus cetak, harus print segala macam. Itu biaya lagi. Belum transport ke pengadilan. Ingat ya, fee advokat ya juga jadi fee, bedain antara fee advokat, transport, makan. Buat kami di sidang bisa tulis jam 9 pagi panggilan, pernyataannya bisa jam 5 sore kami baru bersidang. Karena yang sidang bukan situ doang, yang lain juga banyak yang sidang. Dan juga yang itu juga selain biaya itu ketika mau putusan
pasti dan pasti saya ulang beberapa kali itu pasti ada oknum yang meminta, pasti ada yang minta. Kami akhir tahun kemarin aja yang putusan yang ringan yang sama-sama pihak udah mau bercerai aja, oknum itu minta buat segera diputus saja 30 juta. Terus kasus kecil totalnya berapa buat ke pengadilan? Kepolisian lebih bisa 5 kali dari biaya itu. Lalu Bapak 500.000 konsultasi, Bapak Ibu keberatan 500.000, nggak usah gugat. Udah banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir aja. Kami tidak mau dalam menangani perkara mati konyol. Wah, di LBH di ini gratis. Siapa bilang gratis? Saya 2 tahun di pos bakum, 1 tahun di LBH adalah LBH Mawar Berduri. Mereka bilangnya gratis, iya, tapi merubah bahasa dengan istilah mereka uang transport. Jadi saat saya minta ke Bapak 25 juta, oh ya udah sampai putusan pengadilan negeri ya nggak ada biaya uang fee yang lain, kecuali ya fotokopi segala macam itu sudah memang kewajiban dari klien. Tapi mereka merubah, ya Pak kita gratis Pak konsultasi, Bu ini Pak konsultasinya jasa advokatnya gratis, tapi uang transportnya ya Pak ya 1 kali sidang 2,5 juta ya Pak, untuk 10 kali sidang. Berapa total? 25 juta juga kan. Kami nggak mau nipu-nipu itu. Sidang itu tiap minggu. Mendingan saya tidak mau mengeras klien. Pak nggak mau tahu Pak minggu depan sidang ya 2,5 juta harus siap. Saya nggak mau Pak jadi orang Bu, saya jadi orang. Mendingan terbuka, harus punya peluru. Di Indonesia nggak punya peluru, mati konyol. Dan kalau bahkan ya kita kan di sini dia non advokat mengatakan jelas, Bapak bisa search di Google, profesi advokat itu sejajar dengan hakim, jaksa dan officium nobile. Kalau Bapak cuma basa-basi, cuman iseng aja nggak punya duit, tapi sok-sok pakai advokat, pakai pengacara, itu tindakan Bapak udah tindak pidana loh Pak, Bu. Karena kami ini penegak hukum. Ini bisa dengan basa-basi ke kalian peranannya apa padahal peluru aja nggak punya, niat buat aja enggak. Anda bisa dikenakan pasal 436 Undang-Undang Pidana yang baru, penghinaan ringan dengan dengan tuntutan penjara 6 bulan dan junto itu yang memberatkan pasal 442 perbuatan 448 itu pasal perbuatan tidak menyenangkan, itu bisa dipidana 1 tahun penjara. Jadi janganlah mempermainkan profesi advokat penegak hukum. Kami dilindungi undang-undang advokat. Jika memang benar butuh advokat, tulis ringkasan kasusnya, datang ke kantor kami, baik yang di Gedung Jaya atau di cabang di Cawaput. Sekian. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu teriak 500.000 mahal, nggak usah beracara, nggak usah sok-sok beracara. Ya, nanti kami mati konyol kalau beracara nggak punya peluru. Sekian ya, sekian penjelasan saya. Dan lebih baik kalau Bapak cuma Ibu basa-basi doang, supaya Ibu atau Bapak yang akan
kami mau dihapus. Karena itu kalau kami mau, kami bisa gugat pidana, lebih dihapus saja. Tapi kalau Bapak Ibu serius mau dibantu oleh kami, buat janji dan kirim sinopsisnya. Sekian. Salam super.